Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha, saya dari kelas 1 PK3. Di sini saya akan membahas materi tentang pentingnya manajemen dan organisasi, yang mana saya ambil dari modul 1 dan kegiatan belajar 1. Berikut penjelasannya. Dimulai dari definisi manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi yang ada. Nah, di dalam manajemen ada 3 faktor yang terlibat. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang kedua, adanya proses yang bertahap, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan yang terakhir, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian saya akan membahas mengapa manajemen itu dikatakan penting dalam menjalankan suatu kegiatan organisasi. Adapun yang pertama, pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, pembagian tugas, dan pembagian tanggung jawab dalam menyelesaikannya. Yang kedua, suatu organisasi akan berhasil dan berdaya guna dengan adanya manajemen. Yang ketiga, manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Dan yang keempat, manajemen yang baik akan menghindari terjadinya pemborosan di dalam suatu organisasi. Yang kelima, manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. Yang keenam, manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama, keharmonisan, komunikasi yang konstruktif, seimbang, searah, saling menghormati, saling menghargai, serta saling mencintai untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan juga perkembangan agar menjadi organisasi yang lebih baik lagi. Nah, manajemen itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ada tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Maksudnya, dalam menjalankan roda organisasi, tidak boleh hanya mementingkan organisasi sendiri, namun harus memperhatikan dampak sosial yang akan muncul dari keberadaan organisasi tersebut. Yang kedua, ada tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Lebih jelasnya lagi, manajemen harus membuat sasaran yang realistis untuk dicapai dalam menjalankan roda organisasi. Yang ketiga, ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berarti masing-masing dalam bagian organisasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan sebagaimana seharusnya untuk memberikan kontribusi dalam ketercapaian organisasi. Dan yang terakhir ada tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapainya melalui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi. Dalam hal ini masih bisa menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, di dalam menjalankan roda organisasi, kita membutuhkan perencanaan. Adapun macam-macam perencanaan, yang pertama ada rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, serta langkah-langkah dalam tindakannya. Yang kedua ada rencana taktis. Rencana taktis adalah rencana yang dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana taktis ini lebih memiliki jangka waktu yang singkat dan fokus yang lebih spesifik serta nyata. Kemudian ada rencana operasional. Rencana operasional menitikberatkan pada rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional.
Rencana operasional memiliki fokus yang pendek serta lingkup yang relatif sempit. Kemudian ada rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang meliputi banyak tahun atau mungkin meliputi beberapa dekade. Kemudian ada rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibandingkan dengan rencana jangka panjang. Kemudian ada rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek meliputi kerangka waktu setahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, untuk menjalankan suatu organisasi ada unsur-unsur yang harus terpenuhi di dalamnya. Yang pertama, harus ada wadah atau tempat untuk bekerja sama. Yang kedua, harus ada orang-orang yang bekerja sama. Dan yang ketiga, kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. Yang keempat, harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Kemudian, ada cara untuk mengukur hasil kerja dalam suatu organisasi. Cara yang digunakan adalah cara efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan berdasarkan perhitungan atau perbandingan terbaik antara output dan input. Artinya, output yang dihasilkan dalam proses dibandingkan dengan input yang masuk. Singkatnya, makin besar output yang dihasilkan, semakin kecil input yang diperlukan, maka semakin efisien. Kemudian ada cara efektivitas. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer dapat dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Terakhir, ada definisi manajemen sebagai seni, manajemen sebagai ilmu, dan manajemen sebagai profesi. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu, artinya manajemen dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Yang kedua, manajemen sebagai seni, artinya dalam manajemen terdapat unsur atau bakat, pembawaan talenta seseorang untuk mengatur manajemen tersebut. Dan yang terakhir, manajemen sebagai profesi, artinya semua jenis kegiatan selalu dimanajemeni oleh orang yang sesuai dengan aturan yang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.